صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 272. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Wadud. Al-Wadud adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-48. Al-Wadud artinya yang sangat mencintai hambanya. Dialah Tuhan yang sangat mencintai hambanya, maka dia berbuat baik dan memuji kepada hambanya, memuji hambanya yang berbuat baik. Cuman pertanyaannya, kita nih hamba Allah Ta'ala kah? Adakah gitu? Hamba dunia kah? Hamba Allah Ta'ala kah? Di sini disebutkan bahwa Al-Wadud atau yang sangat cinta kepada hambanya, maksudnya ialah orang-orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan, dan orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang berhak mendapat titel abduhu atau hambanya Allah, dan berhak mendapat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan kita termasuk hamba Allah, Abdullah, hamba Allah, bukan hamba dunia atau hamba duit. Karena orang yang bertetal hamba Allah lah yang disayangi Allah, yang dicintai Allah. Siapa itu hambanya? Itu orang yang mentauhidkan Allah, menghabiskan waktunya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksud Al-Wadud. Allah sangat mencintai akan hambanya. Berarti selain hambanya ada dicintainya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala sudah cinta kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tentu akan berbuat baik kepada hambanya itu.
dan dia memuji kepada hamba tersebut. Namun Tuhan cinta kepada hambanya, Allah berbuat baik dan Allah memuji hambanya. Tapi kenapa ada di antara hambanya itu diberi bala? Kan ada hadis Nabi, iza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Apabila Allah cinta kepada seorang hamba, Allah uji akan dia. Terus sekalinya ujian itu termasuk bentuk berbuat baiknya Allah Ta'ala kepada hambanya. Karena hambanya itu apabila diberi musibah, lalu dibalik musibah itu Allah hapus dosanya, itu kan berbuat baik juga orangnya Tuhan kepada hambanya. Di dalam kitab Syarah Al-Hikam, Ibnu Athaillah menyebutkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Idza ahabballahu 'abdan qala if'al ma syi'ta faqad ghafartu laka." Artinya, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, apabila Allah Ta'ala sudah cinta kepada hambanya itu, dia berfirman, ujar Allah Ta'ala, berbuatlah sesuka engkau, wahai hambaku, terserah hikam aja lagi, berbuat sesuka engkau, sungguh aku telah berikan ampunan bagi engkau. Karena inya sudah dicintai Tuhan, Bang. Bila seandainya berbuat salah, diampuni Tuhan. Asalkan seseorang sudah mendapat gelar abduhu atau hambanya Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diperbuatnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Luar biasa pangkat abdun nih, abduhu nih. Ini pangkat yang paling tinggi. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu sidin, pangkat sidin itu yaitu abduhu, ya Allah, hambanya Allah, abduhu wa rasuluh. Karena hamba itu dia menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menghinakan diri, tawadhu di hadapan Allah Subhanahu, maka Allah angkat pangkatnya di sisi Allah. Allah tinggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun keistimewaan yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala keistimewaan, terlebih dahulu selamanya harus mendapat gelar abduhu atau hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita hendak mendapatkan keistimewaan yang kita inginkan dari Allah, kita harus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala 24 jam itu dihabiskannya waktunya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi mengerjakan dosa. Seandainya mengerjakan dosa, ya cepat-cepat bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu arti hamba itu, hakikat hamba itu. Kalau kita hendak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus, hendak diberi Allah Subhanahu wa taala ilmu laduni, ilmu yang khusus, maka jadikanlah dulu diri kita abduhu atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berpangkatkan hamba Allah Subhanahu wa taala, di hatinya itu kadida lagi cinta dunia, hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Amun hatinya masih cinta lawan duit, berarti hamba duit ngarannya.
Iza ahabba syai'an fahuwa abduh. Apabila seseorang cinta akan sesuatu, maka seseorang itu hambanya sesuatu itu. Berarti apabila seseorang cinta lawan dunia, berarti hambanya dunia. Bila cinta kepada dinar, dirham, hambanya dinar. Tapi kalau dia cinta kepada Allah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dicukupkan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu, termasuk dicukupkan masalah rezeki, ingin diberi keturunan yang baik, hendak kayak kita berdataan ini dapat zuriat-zuriat yang soleh-solehah. Apapun yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat cinta apabila kita sudah menjadi abduhu atau hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala itu menginginkan kita ini jadi hamba Allah. Allah taala itu cemburu kalau kita ini mencintai selain Allah. Allah taala itu sangat penyemburu kepada kita kalau kita ini berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, berpaling hati mencintai selain Allah. Allah taala itu sangat senang, sangat cinta apabila kita ini sudah menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala menginginkan kita ini jadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Namun kita jadi hamba Allah, yang mana ya sudah urusannya dicukupkan Allah, dikabulkan segala hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan tentang Nabi Al-Khidir alaihi salam sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Khidir ini sudah ujub-ujur menjadi hamba Allah. Sidin mencapai pangkat Abdullah sidin nih. Yaitu sewaktu Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh umatnya, wahai Nabi Musa, ujar bubuhan Bani Israel bertakun, siapakah orang yang lebih alim dari engkau? Nabi Musa kada wani menyambat, aku tuh mana paling alim sudah manusia. Kada Nabi Nabi Musa kada bapandir kayak itu. Karena bila bapandir kayak itu sombong. Bila kita mengaku lebih alim daripada orang lain, sombong. Nah, tidak ada jawaban dari Nabi Musa alaihissalam pada Nabi Musa. Karena Nabi Musa kada tahu siapa yang lebih alim daripada diri Nabi Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa ada orang yang lebih alim dari engkau. Ada Musa yang lebih alim daripada engkau. Siapa orangnya? Tanya Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menjawab, orang itu berada di antara dua laut. Berada di antara dua laut. Maka Nabi Musa alaihissalam mencari orang itu. Lawas juga mencari lah, hanya tetamu. Dan akhirnya sebutkan dalam surah Kahfi, wa wajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina. Artinya, maka Nabi Musa dan pembantunya, Nabi Musa dan khadamnya mendapati seorang hamba, abdan min ibadina, abdan kalau tadi pangkat Nabi Khidir, seseorang hamba dari hamba kami, ya Allah Ta'ala, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Maksud rahmat itu ilmu laduni, ilmu nang langsung pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melewat belajar. Nah, mengapa Nabi Khidir alaihissalam mendapat rahmat yang khusus?
rahmatan min indina deh, atau ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Khidir alaihissalam sudah punya gelar abduhu atau hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila hendak dapat ilmu laduni, hendaklah dia ujung-ujung jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah taala itu kayak apa tadi? Mentauhidkan Allah. Di hatinya tidak ada lagi selain Allah, dan di hatinya hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan digunakannya seluruh waktunya hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengabdi itu kada cuma mengatik tasbih lah. Manorih itu mengabdi kepada Allah taala juga. Amun niatnya ibadah kan, mencari nafkah tuh apa? Niatnya mencari yang halal, ibadah juga mengabdi kepada Allah taala juga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya beribu gelar yang mulia. Gelar Nabi itu banyak. Nabi itu kan gelar juga. Nabi Muhammad nih. Nah, Nabi Rasul gelar juga banyak. Kayak gelar Nabi nih. Sayyidul waladi Adam, Sayyidun Nas, penghulu manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan Isra dan Mi'raj kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sebagai orang yang banyak gelar, tetapi karena Nabi kita Muhammad SAW adalah abduhu atau hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kalimatnya bi'abdihi kan, bukan bi rasulihi, bukan bi nabiyhi, tapi bi'abdihi, dengan hambanya. Ternyata pangkat Abdullah itu soalnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan abduhu atau hambanya. Siapa yang dimaksud? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu Al-Qur'an juga karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan Allah taala untuk menerima Al-Qur'an karena Nabi kita itu sini menghambakan diri kepada Allah, merendahkan, menghinakan diri kepada Allah, lalu Allah angkat derajat sidin. Sebagaimana firman-Nya, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Itu kan surah Kahfi. Nah, abdihi itu. Artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad yaitu akan Al-Qur'an. Jadi lamun kita hendak dicintai Allah, mulai di sisi Allah, hendaklah kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak menghambakan diri, pokoknya bila hamba itu tunduk tuh, Bang. Mohon perintah Tuhan. Ya Tuhan AA tuh, Bang. Ada mobil. Ya kelar. Ya Tuhan gawi lah kas tuh, Bang, gawi kada mau kena dulu Tuhan haur lagi. Nah, itu lain hamba Allah taala. Hamba Allah taala lakas menggawi tunduk tadi Pak ya, tunduk. Kalau ingin kita diberi Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat yang khusus berupa ilmu laduni dan ilham, atau ingin diperjalankan Allah Subhanahu wa ta'ala mengelilingi alam semesta, biasanya bisa bilang kayak wali itu kan bisa bilang tuh ke Makkah, ke Madinah itu mengelilingi alam semesta, ataupun ingin dijamin Allah Subhanahu wa taala cukup, artinya dijamin
cukup dari segala sesuatu. Nukar pesawat cukup duitnya, nukar kendaraan, nukar rumah cukup terus kan. Nah, syaratnya apa? Terlebih dahulu kita harus menjadi abduhu, hambanya Allah atau hambanya. Sebagaimana firman-Nya, "Alaihissallahu bikafin 'abdahu." Artinya, bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi segala sesuatu terhadap hambanya? Nah, bila orang itu hamba Allah taala dicukupi akan Tuhan tuh rezekinya kah, keamanannya kah, segalanya dan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain untuk mencapai cinta dari Allah Subhanahu wa taala selain kita raih terlebih dahulu tetal abduhu atau hambanya Allah Subhanahu wa taala. Orang hendak jadi orang saleh mesti itunya menghambakan diri kepada Allah. Hendak orang hendak jadi wali, menjadi nabi kan awang kita lah. Kita kan awal jadi nabi, hendak jadi wali kawain diusahe harus menghambakan diri kepada Allah. Kita tidak akan bisa mencapai tetal abduhu atau hambanya jika kita masih menjadi hamba, maksudnya lah menjadi hamba bagi sesuatu selain Allah. Maksud menjadi itu menjadi hamba bagi sesuatu selain Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'isa abdu dinarin wa abdu dirhamin." Artinya binasa hamba dinar dan hamba dirham. Nah, bila orang hatinya cinta lawan dinar, cinta lawan dirham atau emas, duit bahari, itu akan binasa. Tapi nang beruntung apa? Qad aflaha Abdullah. Sungguh beruntung hamba Allah. Hamba Allah nang beruntung. Hamba dunia, hamba duit, hamba dirham, nah itu binasa aja Nabi. Artinya cinta dinar dan dirham adalah simbol dari orang yang cinta dunia. Ada apa? Kita bisa duit, bisa dirham, bisa dinar, bisa emas, tapi jangan dicintai. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia selalu memerlukan dinar dan dirham. Ya Allah, bila hendak kenapa-napa, ya Allah, duit keluar, duit tak pakai. Nah, seharusnya jangan kita cintai duit, tapi cintailah orang yang memberi duit, gitu nah. Cintailah orang yang mau olah duit, Allah Ta'ala maksudnya. Dan apapun yang ingin dicapai, baik pangkat atau kedudukan, kemuliaan atau kehormatan, tidak lain tujuannya karena dinar dan dirham, emas dan perak atau uang. Bila orang hendak mencapai pangkat, misalnya orang ini anggaplah zaman sekarang malah hendak mencalonkan jadi gubernur, ujung-ujungnya apa? Supaya dapat gaji ganal. Ya Allah, ujung-ujungnya duit dah. Kebanyakannya apa kayak itu? Orang hendak mencalonkan jadi anggota DPR supaya dapat pangkat, supaya berapa dapat tunjangan sebulan, dapat rumah, dapat mobil, ya Allah. Duit ujung-ujungnya nih. Misalnya orang hendak dimuliakan di masyarakat, ya ujung-ujungnya duit juga. Atau minta hormati, biasanya tuh ujung-ujungnya tujuannya apa? Tidak lain tujuannya dinar dirham, supaya nyaman berurusan orang manusia. Dan kebanyakan kayak itu. Nah, ujung-ujungnya duit, emas, dirham, betul. Tujuannya itu bukan tujuannya Allah. Tapi kalau hamba Allah bila apapun yang ia lakukan, contoh misalnya ini bujur-bujur hamba Allah lah, ia misalnya mencalonkan jadi bupati, itu niatnya
hendak mengabdi kepada Allah, hendak menyenangkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau hamba duit deh, hamba dirham, hamba dinar, apapun ia lakukannya pasti demi duit, bukan karena Allah Ta'ala lagi. Dan kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita lakukan apapun itu karena Allah, karena agama, bukan karena dunia. Dan yang kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala. Siapa yang cinta sesuatu maka ia adalah budak dari sesuatu. Yang bahasa Arab itu idza ahabba syai'an fahuwa abduhu. Siapa yang cinta akan sesuatu maka dia budaknya sesuatu itu. Berarti bila kita cinta pangkat dunia berarti budaknya dunia. Cinta lawan duit, budak duit. Nah, naudzubillah. Kedahon kita jadi budak duit, kita hendak jadi budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Orang cinta dunia ia adalah hamba dunia. Orang yang cinta harta disebut hamba harta. Orang yang cinta kedudukan disebut hamba kedudukan. Kan berarti kan tauhidnya rusak sudah. Tauhidnya rusak sudah, seharusnya mentauhidkan Allah, cuma mengagungkan Allah, menuhankan Allah, membesarkan Allah. Ini yang diagungkannya apa? Dunia, kedudukan, pangkat di sisi manusia, ketenaran. Nah, auzubillahi min zalik. Sedangkan orang yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut hamba Allah Subhanahu atau Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengetahui apakah diri kita mencintai dunia, yaitu apabila kita di dalam hati sehari-hari yang terbanyak kita pikirkan hanya urusan dunia, berarti kita cinta dunia. Nah, 24 jam deh. Nah, mana tak banyak. Susah banyak mikirkan dunia, ngurusi dunia. Nah, bisa kita naudzubillahi min zalik hamba dunia. Kemana pikiran kita yang terbanyak dan terkuras, berarti kita hamba oleh yang kita pikirkan itu. Maka oleh karena itu yang nyatanya dulu yang ibadah kita nih, kita niatakan karena Allah Ta'ala. Atau misalnya pekerjaan dunia walaupun gawian dunia tuh kita niatakan juga untuk karena Allah Ta'ala kan. Soalnya kan berapa banyak daripada rupa dunia, tapi kalau niatnya akhirat maka amal dunia itu jadi ibadah, jadi akhirat. Berapa banyak pulang daripada rupa ibadah, tapi kalau niatnya dunia maka kada jadi apa-apa, kada jadi akhirat. Nah, jadi intinya kita niatakan yang walaupun kayak makan tuh hukumnya tuh mubah, asal hukumnya mubah. Jadi boleh makan, boleh ada. Mau kada makan ya kada berdosa, mau makan kada berdosa juga, mubah kan. Nah, kalau kita niatakan sahaja kau makan untuk buat beribadah, maka makan kita jadi ibadah. Bukan kada lagi bernilai dunia, bernilai ibadah. Apakah lagi misalnya dasa bujur ibadah, gawian kita beribadah, jangan sampai niat kita mencari dunia, tapi kita niatakan lillahi ta'ala. Nah, kayak itu. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kebanyakan waktunya hanya memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu ada 4 tanda-tandanya nih. Tanda-tandanya hamba Allah nih.
Nah, dan 4 tanda ini ada pada diri kita. Namun kadeda itu diusahakan supaya ada. Pertama, tidak melihat sesuatu kecuali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti zikir terus ini lawan Tuhan nih. Melihat sesuatu ingat lawan yang mau oleh sesuatu itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seorang budak yang sedang, ini sebagai perumpamaan, seorang budak yang sedang berada di istana raja atau tuannya, apapun yang ia lihat pasti ia ingat bahwa itu adalah milik tuannya. Misalnya dalam istana, melihat kemegahan istana, saya lihat guci-guci, misalnya gunung-gunung gucinya ukiran macam-macam. Dalam pikirannya itu apa? Ini milik petuanan, ini milik raja. Nah kayak itu juga kita nih, bila melihat apa di alam semesta nih, ini milik Allah Ta'ala, ini ampun Allah Ta'ala, aku nih berada di atas bumi milik Allah Ta'ala. Ingat lawan Allah Ta'ala terus, lawan pemiliknya nih, ingat lawan pemiliknya. Aku nih cuma numpang di atas bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengatakan mengampunnya itu kita. Nah, melihat kuda, ngasih budak deh di istana melihat kuda ampun raja, ia ingat kuda tuannya. Melihat permaisuri, itu adalah permaisuri tuannya. Nah, ini kan dua nih memacari kan ampun tuanannya. Nah, kayak itu juga kita jar, dan kitalah selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diarahkan hati dan pikiran kita oleh Allah supaya ingat lawan Allah sebagai pemiliknya, sebagai pemilik alam semesta ini. Kita misalnya hendak makan kan, di hadapan kita sudah ada nasi, sudah ada iwak, sudah ada sayur. Nah, jadi ngatakan aja dulu ini ampun siapa? Ampun Allah Ta'ala. Kemudian mengheningkan cipta satu maksud bahwa saya ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya nasi sudah masak nih, lebih tabakur, terima kasih ya Allah, nasi ini sudah masak, sudah tinggal menyuap aja lagi nih. Padahal ulun bohuma gin gak ada jua, kapomaan gak ada jua, mengatam gak ada jua, ya Allah, menggiling benihnya gak ada jua, langsung ada di hadapan nasi nih, baikannya pian ya Allah lawan ulun, terima kasih ya Allah. Nah, kan mengenang orang yang memberi. Kemudian ada pula misalnya sayur tarung bebenam, tabakur itu selamat tak. Terima kasih ya Allah, ulun kada uyuh batanam tarung, kada ada jua memetik tarung. Cuma bini bang nukar paman sayur. Hakikatnya Allah Ta'ala ya Allah menggerakkan hati bini. Ini tahu-taunya sudah ada bebenam, tarung bebenam. Sebelah ada iwak gitu. Ngebelah iwak peda, iwak laut tuh. Ya Allah ya Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, terima kasih sudah memberi iwak. Kenapa? Ulun, ini kan iwak nih iwak laut, ke pantai ya ulun, kada suah bisanya ke pantai. Apalagi menyelam ke dasar laut mengambil iwak pada dah. Kan bubuhan nelayan dong gawiannya. Tahu-taunya sudah ada di hadapan ini. Terima kasih ya Allah. Nah, itu kan tafakur. Jadi dengan kita bertafakur atas nikmat Tuhan ini, itu menimbulkan syukur kepada Allah, menimbulkan cinta lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai titik banyu mata karena terharu dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Kemudian terima kasih ya Allah. Misalkan kalau lawasan pulang itu mengheningkan ciptanya berjam-jam sawat nasi dingin. Nah, ini kisah orang
mengatakan nang memberi ini pian beri pulang ulun lidah, walaupun lidah ini sebuting aja nah, cuman hebatnya kau merasain ini manis, ini pahit, ini masin. Nah, multiguna nih yang lidah ini multiguna ya kalau. Nah kemudian pian siatakan awak ulun sehingga ulun kawa makan nih, mun ulun garing biar makan yang nyaman nggak ada nafsu. Nah kemudian imbah kita makan lalu keluar pulang ya Allah nya ada nang jadi darah daging, ada jadi sperma makanan tuh, ada jadi ampas ya melewat kotoran. Nah keluar pulang deh setiap hari kotoran penyakitnya lewat situ. Kemudian tapaluh pulang awak. Nah memikirkan deh nikmat Tuhan nih berkat Rasulullah SAW. Nah itu kita di sebetulnya kayak itu mengatakan orang yang memberi nikmat, mengatakan pemilik alam semesta ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya makan pala, belum lagi kita hendak bakami. Mun pian hendak mana betapakur tuh nah masalah kita bakami disebutin nah. Kita kada kawa ibaratnya apa tuh membalas kebaikan Tuhan tuh. Coba lah kita tuh bila hendak bakami merasa dulu kalau kita nih tak merasa dulu, cuman kita kau menahan nih. Kita merasa hendak bakami nih, cuman kita kau menahan nih supaya jangan terame. Coba akan kita nangkayakan atau otak kada berfungsi lagi tak kami kan mengalihi orang kalau memberisi lantai bekas kami. Cuman kita nih masih diberi Tuhan hendak kami itu kawa merasa. Nah kita arif dulu kan. Nah lalu kita kau berjalan. Itu nikmat Tuhan orang berjalan. Coba kita pikirkan kayak apa orang nang satrok. Orang satrok tuh nah kayak apa inya bepadah hendak bakami itu kita. Oh, ya untungnya tapi kau pandai orang satrok tuh. Nanti kita pikirkan itu bersyukur kita nih kawa bepandir dan kada perlu kita minta tolong orang, kita mau nyor nah berjalan ke WC nih kawa. Kita pikirkan orang nang karena kau berjalan nah takamiri. Kemudian sampai ke WC langsung kita kami kan mencurat dia mau kami lancar. Nah, kemudian kita pikirkan pulang waktu kita bakami itu sekedarnya juga sekedar nang racun ya nang keluar tuh. Kadang nang seberatan cairan di dalam awak kita tuh keluar. Amun seberatan cairan di dalam awak kita dehidrasi kita. Kan nang sekedarnya gitu bakami itu sudah ya, habis paling secangkir atau kita orang tuh sudah tutup sendiri kan. Nah, kemudian ternyata ada pulang banyunya, kita buka banyunya karena Tuhan menyediakan banyunya Tuhan, alhamdulillahnya. Mau kayak orang baru mencibuk dulu ke sungai. Wah ini kita nyaman dah. Nah, kemudian banyunya pulang bersih, pulang banyunya nih Tuhan pulang loh. Menyediakan banyu bersih itu. Amunnya karuh apa kayak apa? Nah. Kemudian pulang kita tadi bakami tadi alhamdulillah lancar bakami. Ada danang cerut, kadang nang bejat-bejat kan lancar. Coba kita bayangkan pulang bagaimana ada orang yang kada kau bakami sakitnya nih kada kau mau kami lalu dibedah di sini diandaki selang di sini. Sekali bayar berapa? 50 juta bayarnya. Nang supaya nya kau kami mendaki selang di sini. Kita bang alhamdulillah kawa lancar kami. Nah, batu pulang kita tontong kami ya Allah keluar daripada WC. Ya Allah, nah kita ucapkan alhamdulillah ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Kemudian kita kawai beraktivitas pulang masalah bakami gitu deh. Kita pikirkan banyaknya nikmat Tuhan nang kita rasakan, nang wajib kita bersyukur, dan kadang-kadang kita lupa. Nah, dengan kita bertafakur mikirkan itu nah kita kada perlu lagi ibaratnya mengeluh sakit hati. Banyak benar kita nih dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu memikirkan kayak itu nah. Itu ingat lawan Tuhan dah. Nah, itulah hamba Allah Subhanahu wa taala itu. Hamba Allah taala itu mengatakan terus kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, ucapkan alhamdulillah untung. Nah,
Kedua, tidak menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seperti budak tadi. Ia tidak melakukan sesuatu kecuali ingat tuannya apakah suka atau tidak. Nah, kayak tadi kan si budak tadi melihat di sana ada permaisuri. Permaisuri ini ampun raja aku bang. Kada boleh bang dijapai terpiling raja benar ya kalau nah kayak itu juga gitu nih. Misalnya ada larangan-larangan Allah di dunia ini, Tuhan melarang ini bang, ada boleh bang nih dilanggar nih, digawe ini. Nah kayak itu, ingat lawan Tuhan dan ingat ini jar Tuhan kada boleh aja digawe. Nah kayak itu. Begitu juga hamba Allah Subhanahu wa taala, ia tidak melakukan sesuatu kecuali ia pandang terlebih dahulu apakah Allah Subhanahu wa taala ridha dengan sesuatu itu atau tidak. Maksudnya berpikir dulu nih, gawean kone mulah Tuhan senang enggak kada? Mulah Tuhan senang gawe aja, mun kada tuh jangan. Nah kayak itu. Cuman kadang-kadang kita ini dikalahkan oleh hawa nafsu. Ya kalau dikalahkan oleh hawa nafsu lalu kita gawe itu, padahal kita tahu yang itu haram. Lalu kita ini lemah, kadang kawa mah lawan hawa nafsu kita atau karena bujukan setan. Mun sudah kayak itu imbahnya bertaubat, minta ampun lawan Tuhan. Nah. Ketiga, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, menakutinya atau menjauhinya. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tidak takut kepada apapun karena ia tahu bahwa yang kuasa memberi mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi pangjar kenapa lari daripada singa aja? Berarti takut lawan singa lah. Kita lari daripada bahaya itu kan suruhan Tuhan juga ngarannya. Bukan takut lawan singa. Kita lari daripada bahaya itu tuh suruhan Tuhan juga ngarannya. Keempat, tidak mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini hanya mengharap kepada Allah taala aja. Si budak tidak mengharap orang lain untuk memberi dan mencukupi keperluannya karena ia yakin bahwa tuannya selalu menjaminnya. Sehingga ia selalu berharap pada tuannya. Sudah bisi petuanan bang bapak juga mahar kepada petuanan orang lain ya Allah. Nah itu juga kita ini sudah bisi Allah, maka kita kada berharap lagi kepada selain Allah, kepada manusia. Ada kata-katanya, kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Kaifa akhaf, ada di toko bertulisan itu bagus, atau di mobil ada bertulisan kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Artinya tuh bagaimana aku takut fakir sedangkan aku nih hamba daripada Allah yang Maha Sugih. Oh bagusnya kata-katanya. Artinya aku nih kada takut fakir, kada takut miskin, ngapa? Tuhanku sugih. Tinggal minta aja lawan Tuhan, berharap zaman Tuhan dicukupi Tuhan aku. Nah, luar biasa. Apabila yang 4 macam ini sudah kita miliki, mudahan kitalah dapat diberi Tuhan. Kita sudah termasuk sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka segala keistimewaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita ya kalau menjadi Abdullah, walaupun ngaran misalnya Anang ya, walaupun ngaran misalnya Utuh, tapi hakikatnya apa? Kita nih hamba Allah. Abdullah berataan. Yan Abdullah ulun Abdullah ya. Mudahan kita sebenarnya ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja yang dapat dibaca, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya.
Mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا